Quran sebagai obat yang akan saya ceritakan. Ya kan? Kadang-kadang Pak, kalau lupa orang jual Quran, lah bau bekna ndak sehat Pak. Ada pantunnya, ada. Ampe angke parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube lake pantang terlampau babalik penyakit lamo. Ya kan? Ada orang belum makan obat tapi sehat. Anak tu dek santun ke induknya, tiok pakannya pulang dari Jakarta. Induknya ndak mau dibawa ke Jakarta, bayam den, ba teranak den, ba kabun den, ba itiak den. Yang kedua Jakarta tu angek. Biarlah den perang panjang saja. Kok telaki ang menceliak, celiaklah den, kau ndak ba. Sekali sepakannya celiak renggek. Tapi Allah gak 2 tahun ndak pulang-pulang. Taibo hati renggek kak. Pinyo ndak menyumpah dah Pak. Ya Allah, anak bola 2 tahun ndak pulang. Sebabnya kau ya Allah, tolong kanannya ya Allah. Kan ndak mendoa buruk kayaknya tu dah. Tapi dampaknya ke anak kau sakit. Sakitnya badan bertambah kurus, suara ndak keluar. Lah macam dokter di Jakarta tu nama rawat ndak tentu di dokter sakitnya. Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Saya sudah maafkan dia. Nyo baca dia maknya ko surah Al-Kahfi. 2 ayat bapak-bapak baca normal penceliannya. Ndak menceliak katanya leh. Kemudian pernapasannya normal. Sampai 10 ayat manggari tangannya. Nyo baca jo dia maknya lah sampai cerita Nabi Musa basobok jo Nabi Khidir. Kan dalam surah Al-Kahfi tu. Keluar suaranya Pak. Lah tahun suara ndak keluar. Nyo baca jo dia maknya taluk dia nyo duduk. Iya kan? Nyo pagui amaknya, maafkan ambo yo mak. Alun makan ube lah tu Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat wassaimin wassaimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucuku generasi muda Islam pesantren Ramadan, seluruh jamaah Masjid Quwatul Ummah, kita berdoa agar kita semua diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah dengan salawat yang kita bacakan, janji beliau 10 kali lipat dibalas 1 kali membaca. Jangankan salawat yang kita sengaja di luar ini, di dalam salat berapa kali kita sehari membaca salawat.
Jadi kalau kita ikhlas, tidak satu pun orang mukmin ini yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semuanya akan masuk surga. Amin. Ya Rabbana. Malaki awak mati barangkali berselawat ke Nabi. Berapa kali membaca surah Al-Fatihah. Dan beberapa kali membaca ayat-ayat yang lain. Sehingga darah daging kita ini dipengaruhi oleh kalimat-kalimat thayyibah. Semoga begitulah hendaknya. Amin. Lai sehat bapak ibu-ibu. Ambo lai jo tadi babuko di hotel Ibis. Bangko sinan babuko Ustaz. Ada tadi orang main babuko bersama. Jual makan di hotel Ibis tu serius Ustaz. Tak bisa ambo catat banyak sambahnya. Karena nan maduan acara tu orang menggalih hameh toko murni dah. Konon kabarnya beliau agen emas di Sumatera ini. Beliau berasal dari Padang Panjang. Orang menyebut Angku Jabang. Ini. Kaum muslimin yang terhormat, jadi sadonya sambal tu ambo cubo. Ya, iya. Bamang ko ambo cubo sadonya. Iya kan? Karena perai. Kalau membayi awak kolesterol adanya. Iya kan? Jadi asa perai tintiang salah Pak. Ya masuk. Sinalah ambo babuko tadi. Alhamdulillah. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini kita membaca balik sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran ini kalau tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada pedoman hidup kita. Akan sulit kita mendapatkan hidayah. Di barat sekarang kan orang banyak masuk Islam. Penyebabnya apa Pak? Mereka itu sudah sekolah tinggi, sudah sarjana S3, profesor. Tapi setiap ada problem dalam hidup mereka, mereka lihat kitab-kitab yang lain, bacaan-bacaan yang lain, tidak mampu mencarikan solusi. Malah nan kusui bertambah kusau, nan karuah bertambah bunda. Kusuinya ndak kusui banang. Kalau kusui banang bisa dicari ujung jo pangka, kok kusui kapak diselesaikan jo sayo, kusui paruh, kusui bulu diselesaikan jo paruh. Aku kusuinya kusui sarang tempuo. Ya, payah menyelesaikannya. Maka kemudian mereka mendatangi ulama Islam, tapi bukan bersyahadat. Mempelajari Al-Quran lebih dulu. Kalau profesor doktor Pak, orang jadi mempelajari Al-Quran tu mudah dapatnya, capek menangkok tu. Ya kan? Akhirnya dia tahu bahwa memang Al-Quran inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Barunya bersyahadat. Kalau dawak tak balik Pak. Bersyahadat dulu baru belajar baca Quran. Malah lampiah mati gua ada yang tak pandai ngaji. Tandanya murah saja suruh baca Quran, orang-orang kata ziah ada alasan. Dek waktu angok pendek, napas ndak panjang, suara garu. Yang sebenarnya inyo nampan dia baca Quran. Nah ini. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk orang Islam saja, petunjuk manusia yang mau mengarah ke sana akan digiring oleh Allah kepada hidayahnya. Itulah malam kini yang kita baca sejarahnya kembali. Iya kan? Ada orang mengabarkan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Ada 17 Ramadan awal turunnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan basitagang urek liye. Nanjale Al-Quran itu turun, dia itu hudan bagi seluruh manusia. Untuk meyakinkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu,
Allah secara eksplisit di ayat yang kedua surat Al-Baqarah atau surat nomor 2, apa kata Allah kepada kita? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, iko kitab nanambo turunan ka Nabi Muhammad Rasul ambo, jangan ragu-ragu kalian. Ikutilah sado isinya, dia petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi orang takwa semakin mempelajari Al-Quran, semakin dalam takwanya. Sebab apa? Allah tidak menilai bentuk ganteng ilmu kita. Yang dinilai Allah ketakwaan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu. Nah, kalau orang tidak mau tahu dengan Al-Quran, Pak, pabilonyo kayak jadi orang takwa. Ya kan? Baralo banyaknya buku dan lain kita baca. Sebenarnya dalam hidup, Pak, kalau buku curito indah ayat Quran tu banyak mengasikkan. Termasuk ambo dulu ketika muda. Ambo ketika muda jolong karajo dulu, ya kan, awak karajo mangke simin 5 balai hurang, keluar 5, 10 tu karajo. Nah 5 ko istirahat, api kelapau. Baca koran nalawan jo Singgalang. Di haluan ada curito giriang-giriang perak. Di Singgalang ada cerita palimo agam atau barabui macam tu, Pak. Iya kan? Jadi setiap seri barari bara-bara-bari itu nyutulis di haluan. Awak baca koran tu cerita tu nan dibaca dulu, nyo mengasikkan. Nan mangarang tu Makmur Hendrik. Iya kan? Orang buluh Cina Pekanbaru. Beliau itu juga seorang pesilat 4 bambu, 4 banding budi. Jadi pandainya mempatalian curito ko jo sejarah zaman Belanda. Itu loh kehebatnya Makmur Hendrik itu. Tapi bisakah cerita ini dipertanggungjawabkan? Enggak. Enggak bisa, Pak. Nang giring-giring perak itu si amaknya. Iya kan? Tidak ada, itu cerita di karang saja. Malah ada orang membuat cerita bakarang kok. Ada cerita umbuik mudo, cerita magek menandin, rambun pamenan. Itu cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kulitnya saya buat pantun. Apa pantunnya? Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liek, kabah orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Tapi Al-Quran ada seperti itu. Apa yang dikatakannya Al-Quran itu semuanya benar. Apa kata Allah kepada Nabi ketika menurunkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 95? Qul sadaqallah. Qul tu kata Allah Nabi, kata Allah Muhammad, kata Allah Rasulullah. Anang kadi katuan qul sadaqallah, yang datang dari Allah itu semuanya benar. Perintah keduanya fattabi'u, itu sampai kawak lah itu, Pak. Maka engkau ikutilah millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Apa maksudnya tegak lurus tu, Pak? Iya kan? Terancam nyawa, terancam diri, dibakar, iya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak berubah akidahnya. Iya kan? Tidak berubah. Dan dia mencari Tuhan itu sangat cerdas. Sebab Nabi Ibrahim itu gadangnya mulai di Rimbo, Pak. Karena Raja Namrud dulu sama jo Fir'aun. Kalau Fir'aun kan di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ko cucu dek Nabi Ibrahim. Sabalun tu lah dola raja namanya Namrud. Ya kan? Itu sangat kejam pula. Anak laki-laki tidak boleh lo hidup dia. Jadi Nabi Ibrahim ko diantan dek orang tuanya ke dalam rimbo. Banyak menyusu, Ustaz. Jika Ustaz. Nyo takdirkan ya Allah nyo itu nampu jarinya.
keluar air susu yang bening penuh gizi, tumbuhlah dia menjadi balita yang sehat tanpa dibawa ke posyandu, tanpa ditimbang tiuk 6 bulan. Anak awak kinilah cukui folio segala macam, suntiknya diarak gerindinnya, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim tu barangin dalam rimbo, sehat walafiat, ya kan? Bagaimana cara dia bertauhid? Pertama nampak dinyo malam tu bulan sedang purnama tu pak, bule oi konan Tuhan ko matarang kiro subuh bulan ko hilang, aku ndak Tuhan gak ada Tuhan malah bisa hilang tabi lo matahari lebih gadang dari bulan sakit mato menceliak ikonan Tuhan ko mah, ya kan? Hari pukul 6 sanyo atau setengah 7 hari patang matahari turun awan ibarat merah sagu malam nanindak lah mulai. Kalau tagak awak ditapulawi seakan-akan matahari itu masuk air lawi tak? Oh kondak Tuhan kau dah hilang. Nampak lo dinyo sudah tu bintang kau banyak pak. Apa lah mencuba metong bintang di langit? Abai kau hitong lah. Kalau bisa Pak metong kau laporan pagi gambo. Tapi saya yakin tak satu pun di antara kita ini yang akan mampu metong bintang di langit. Banyaknya. Iya kan? Ikonan Tuhan kau maju. Kira pula bintang kau lah tiba matahari hilang. Ya Allah. Ya Tuhan yang sebenarnya, berilah hidayah saya. Ini semuanya tak Tuhan ini. Ini ciptaan Tuhan. Awak kinilah dibimbing dek kiai lah dibimbing dek guru, banyak aja nanengkar. Nabi Ibrahim itu tidak ada gurunya, guru alam saja. Ya kan? Karena cerdasnya maka Allah menyuruh kita semua dan Nabi Muhammad fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Awak pak kok kadibaka dek Namrud nang kini, misalnya ambo sudah mengaji kah? Nyo japui dek petugas Namrud nang kini. Ndak Namrud nang dulu dah. Anyo baka mungkin ndak tangguhan cameh awak do pak kadi baka tu. Nabi Ibrahimnya biasa-biasa saja. Ndak ada cameh. Kutiko api lah kadang tu nyo dioncen ke dalam, ya kan? Kecil Allah ke api tu. Api ko siapa namwe? Allah. Jadi api itu patuh ke Allah. Nyo kan nangik tu pak. Dan kecil Allah ke api tu, ya naru. Oh ya, api kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. Oh api nanangik, dinginkanlah diri engkau untuk Ibrahim. Tak terasa angik, dia nyodo dingin. Salamek kan ninyo. Naneran orang pak bajunya ndak tabaka, rantai pengabek tabaka, barah rantai tagoknya. Anam baju dari kapeh ndak dimakan dia pi. Kulitnya ndak ya. Amode itu jonyo keluar balik. Anak kecil orang liberal, orang orientalis, kutiko api kadang tu hujan tiba je. Tak jadi tawakal Nabi Ibrahim tu. Di mana orang tak talok dia api je. Di mana dapat gaji dek kalau dia ke? Lajaleh ayat mengecekan begitu. Oh api dinginlah. Siapa menyuruh dingin? Allah. Ini cerita ini pak tak sama je magik menandin tadi. Cerita di dalam Al-Quran. Jadi dari siko kateh janado jawab nan tak percaya jo Quran. Iya kan? Kalau Al-Quran tu nan dibahas orang harus percaya. Kalau ndak jadi kita Islam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah tu ndak akan berubah, Bu. Kalau peraturan-peraturan yang dibuat manusia akan berubah sesuai peraturan itu selamanya berkuasa. Apa pemerintah nang kini pak dek nyoba kuasa bau saonyo pemilu ke diundur. Selama mboi duit ndak ada pemilu ke diundur lah.
Tapi dok nyo berkuasa, entah yo kedundur tidak, sudah tu nyo ingin 3 kali. Iya kan? Orang mengecen dalam undang-undang 2 kali. Nah, itu bapak-bapak itu. Tapi kalau peraturan Allah, tidak ada orang yang akan merubah. Dan Allah tidak akan merubah itu lagi. Kenapa? Dia sudah cukup dan tidak perlu ditambah, tidak perlu direvisi. Jadi sangat keterlaluan lah orang, iya kan? Di dalam Quran tu supaya jangan tersinggung orang beragama lain, kok dihilangan kata-kata kafir tu ba'a. Coba maitong dalam ayat Quran tu sejak surah Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin, abarakali kalimat kafir. Dan kata-kata kafir berada dalam. Kalau kita hilangan lagi berhak wak. Tidak. Nang kedua, orang beragama lain tidak perlu tersinggung juga kata-kata kafir dalam Quran itu. Sebab itu, cari terjemahannya. Kafir itu apa? Aku nan mudah sih cik ya Pak. Orang Arab kalau bahasa lonya serupa awak gua, asal bahasa lo biko kaki kan kapocong. Iya kan? Sebab darah hendak lancar ke bawah. Orang Bukit Tinggi banyak sekolah ke Arab ko dulu nyo pindahan saya jadi bahasa Bukit Tinggi lah. Batengkak kakinya kaki dan kapiradan je. Sebab kafir tu bahasa Minangnya kapie. Jadi tertutup darah ke bawah, kapiradan. Jadi bahasa Minang saja lah. Asal katanya kafir dam. Orang kafir, orang tertutup hati. Nyo pinjam lo di orang main bola, kan ada tukang jago gawang di belakang. Tuan namanya ke? Kiper, kan itu hurufnya tu. Kafir tertutup hati, kiper penutup gawang. Orang pergi umrah, ada kainnya simpan ke dalam kotak-kotak, namanya kopor, supaya jangan berserak-serak kainnya tu. Kafir, kiper, kopor. Nah, iya kan? Kalau diubah iko pak eboh mah, bang ko ka eboh. Misalnya ada imam non toleransi kayak sedang salat tarawih nyo baca kul ya ayyuhal kok. Dek nyo ingin orang lain jangan tersinggung. Qul ya ayyuhan non muslim. Anyo elo de imam iko ko belakang. Anang baca ko je. Ya kan? Tak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ayat Allah. Tapi kalau berbicara di muka umum sifatnya nasional dan itu tidak perkara agama, itu harus itu. Ambo mengalami itu Pak. Ada Widya Suara di badan BPSDM namanya, itu di bawah gubernur. Itu Widya Suara itu S2 paling rendah Pak. Tapi kepalanya tu acok membawa wong wirid ke kantor. Widya Semara bagian agama kau meninggal. Nan baru sedang training di Jakarta. Buya saya menggantian setahun kau Pak. Ambo ndak sekolah bago Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Ambo ndak sarjana dok Pak. Tapi Buya tasure nama Buya di Musaji DRS Haji Ristawardi. DRS tu dakwah Raun Sawali itu ndak dokterandus. Tapi ya Pak tu nya pakai jombo Pak setahun pakai dasi maja Pak. Memakai dasi itu saya ndak pandai mah. Orang datang training itu bermacam-macam agamanya. Maka kita menyebut bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim dan yang non muslim. Itu harus tuh. Tak boleh dah bapak-bapak non muslim jonan kapi ya tak boleh. Kita baca non muslim. Ini itu perlu toleransi itu. Tapi kalau sedang membaca ayat tak boleh ditukar. Ya kan? Nah. Qul ya ayyuhan non muslim. Nyotangannya Pak di jemaah. Cubalah Pak jadi imam baca itu besok. Ndak nyelo Pak kelakang tu nyo tijali ya Pak tu. Ayat Allah yang ubah-ubah je.
sedangkan Nabi tidak berhak. Itulah, ya kan? Dan ada orang ingin mengubah secara tersembunyi, tapi ketahuan. Karena banyak orang hafiz. Itu Allah memelihara Al-Quran ke Pak. Jadi Al-Quran kau tak bisa ke diubah-ubah orang. Tapi kalau kita malupuan Pak, taruh nan pandi itu awak jadinya. Sampai kini kan masih banyak orang bertanya, Ustaz, kalau tinggal salat harus dikada. Setahu kita Pak, nanti kecian Al-Quran, nanti kada tu kalau puasa tinggal. Betul lah Al-Quran lihat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila engkau sakit atau dalam perjalanan, ndak talok berpuasa, bayar dari hari yang lain. Kalau salat Pak, salat tu kan ada awak dulu dek masuk mudo ndak sekali-sekali tinggal ada taruh tinggal. Itu minta tobat salah Pak, menangi minta tobat. Menyasam boh ya Allah tapi baalai ndak bisa dijapui lai. Minta tobat salah. Kalau Pak kada barak kata kada tu Pak. 20 tahun Pak ndak sembahyang. Ni terangan Pak tu. Aiko sudah ndak sembahyang minta ampun ndak mulah. Jadi Al-Quran ini kalau dipelajari, dia akan membukakan semuanya untuk kita. Tapi kalau kita abaikan, dilataan bisa diubah orang. Ada orang bisa mengubah nyizinan di Allah. Kira-kira oleh bisa aja jadi petunjuknya. Indah Pak, cari sudah Pak Injil gini tu, tak bisa jadi petunjuk leh. Sebab lah diubah di tangan manusia. Kau ada cerita cik, lain tak tekan tuak ni ibu? Tak. Ada tak jamaah yang datang kau yang baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada boleh pulang. Baru so ambo menahan sikonyo baru nikah tadi pagi. Nyo nak sobok je lakinya. Disuruh je duduk mendengar kaji. Ada? Sia nang keluar beko sebelum nambo sudah mengaji, biarnya lagai disorai baru nikah tadi pagi. Ba mangko ai ndak do. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Ada anak kematian induk jo kematian ayah. Jadi nan mamaliaronyo neneknya lain. Dapet lanyo penyakit, apa penyakitnya? Tiok sabanta buang air ketek. Ya kan kerepot je tu. Jadi suatu kali nyoba olah de neneknya ke baralik. Sabanta duduk baru, ya kan di rumah orang baralik tu, awak kapipis nek, hanya tandek neneknya. Nah, abaiku alum baralo lah mau duduk awak kapipis nek lacok lagak 6 kali. Kecik neneknya kau nyoba bisik si ke cucunya kok tak sasak juang pipis kau jangan pipis juang sabui nak. Umurnya di bawah 2 tahun baru. Sabui nek sabui saya malagu je. Atau sasaknya pipis nek awak ke malagu je. Lai tahu orang lain itu. Ndak asal pipis tu tahu orang sadonya. Lah sampai pulang baralik ko istilah pipis ko nyolah lupo. Nantakana dinyo malagu. Neneknya ko pi kalapau nyo tinggal jo kakeknya di rumah tengah hari. Tak sasaknya pipis. Ke awak ke malagu. Malagu dalam tengah hari ke gaje. Tambahnya kakek ndak pandai malagu dah. Jam lagu lo lah tinggal je lah tunggu lah nenek ang lo je kakek tak pandai awak ke melagu ke ambil kolah je ada orang melagu tengah hari ke je hanya tahan sepipisnya kok hanya pijang matonya tagang rek liyanya tu tak bisa tertahan awak yo ke melagu yo ke kakek tak pandai melagu do nak
Ada yang tak tersasak je nyulang dia. Awak yo ke lagu yo kek kok karehna tiang lagu lah ke telinga kekek ke aja. Anyo ka jamban ni telinga. Aja itunya. Kira-kira kalau Al-Quran ini diubah orang, dia tidak akan jadi hidayah lagi. Jadi kalau ada cucu ibu-ibu, ya kan, ingin menghafal Quran, jangan dihalangi. Tak tanggung-tanggung manfaatnya tu. Ya kan? Kemudian rancak lo suaranya, panjang lo napasnya, rancak kiraat tajwidnya. Nyo pakai dia orang jadi imam. Ya kan? Banyak orang awak kau pak, lidah orang awak kau rancak pada lidah orang Arab pak. Lebih fasih kalau nan santiang baca Quran. Arab gak nyo bawa kaiduang pak. Ihdinas sirata. Tu pak, si mana dapat ke? Orang Indonesia ndak, soalnya fasih. Maka semenjak dulu, semenjak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Balai Gurah Bukit Tinggi, imam besar Masjidil mudah-mudahan cucu awak di Purui Kabun ko adalah menjadi imam Masjidil Haram ti. Amin. Iya kan? Tapi arahannya taruh, mengkonyo apa ambo minta jam main domino je sudah sembahyang tarawih ko. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilap kejala, sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu luar, lalu lidah tahu luar, balari. Jadi orang kafir kau pak, tidak ada bersyukur ke Allah. Kepayahan setarui. Sedang lalu payah, sedang makan payah, sedang berjalan payah, sedang berlari payah. Lebih-lebih orang kafir nan sibuk kampir pemilu kau pak, nyom buruk-burukan orang sekeraja tu. Supaya orang kau jangan dipilih. Itu kerja orang kafir pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kalau muak menjuluk jatuh je buah ke pak. Tapi kalau tidak anyang je pak, anyang je lah. Ya lama yang ada di Padang Panjang dulu pak, seorang anak yang sangat santun kepada ibunya. Ini Al-Quran sebagai obat yang akan saya ceritakan. Ya kan? Kadang-kadang pak, kalau lupa orang jual Al-Quran, lah bau bekna tidak sehat pak. Ada pantunnya, ada. Ampe angke parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube lake pantang talampau babalik penyakit lamung. Ya kan? Ada orang belum makan obat tapi sehat. Anak tu dek santun ke induknya, tiok pakannya pulang dari Jakarta. Induknya tidak mau dibawa ke Jakarta. Ba ayam den, ba teranak den, ba kabun den, ba itiak den. Yang kedua Jakarta tu angek. Biarlah den di Padang Panjang saja. Kok telaki yang menceliak, celiaklah den. Kau tidak baak. Sekali sepakannya celiak orang kayak. Tapi Allah gak 2 tahun tak pulang-pulang. Taibo hati rengai kak. Pinyo tak menyumpah dah pak. Ya Allah, anak bola 2 tahun tak pulang. Sebabnya kau ya Allah, tolong kanannya ya Allah. Kan tak berdoa buruk kayaknya tu dah. Tapi dampaknya ke anak kau sakit. Sakitnya badan bertambah kurus, suara tak keluar.
Lah macam dokter di Jakarta tu nama rawat ndak tentu di dokter sakitnya. Akan panjang lah tu Pak. Dokter ko itu nanya pelajari bertahun-tahun mas sampai spesialis. Tapi ndak tentu di dokter sakit ko. Ya kan? Nah, itu juga hebatnya kadang-kadang orang mau bek dalam kampung Pak. Ya kan nyoba itu ya. Aku barah susu Pak. Aku ketumbuhan mah. Ya kan, kau campak aja. Ya kan, tentu dia. Jadi akhirnya deknya lai bapiti disuruh berubah ke Jerman. Jusianyo pai ke sinan, jobininya. Jadi menjadikan ninyo ndak jadi ndak ada pulang-pulang ko le Pak. Nyoba bini ndak mengece antahan anta jadi sajak nyoba bini itu malih semenjelik induaknya. Sampainya sakit 6 bulan di Jerman tak tentu lo di dokter Jerman tu sakitnya. Cek Jerman ko ada bangsa di Asia nyoba guru secara langsung indak jo kami do tapi nyo cilok ilmu ko dulu namanya Jepang je. Apa ilah kesinan baru bek hampir 9 bulan di Jepang ko indak tentu di Jepang ko sakitnya. Tapi nyo lah indak betul lah dah. Nyo pakai kimono di Jepang ko atau nyo duduk bersimpuh di bawah meja rendah tu. Domo arigato gozaimasu masta. Nimbo cik tu lah dapat tu nya. Ya kan? Itu hormat mananya tu. Kalau sekedar terima kasih arigato saya. Tapi kalau pakai domo, tu nyo pakai baju kimono, nyo basimpuh, atu hormat mananya. Domo arigato gozaimasu masta. Nih. Takana dia ambo ibu jo suami ibu nan sakit ko kan orang Islam. Orang Islam tu kitabnya Al-Qur'an. Jadi Jepang ko ndak pandai menyebut huruf mati, Pak. Al-Quran tu Ar-Qura Solo Soruka Singkara Singkaraku. Itu Jepang Pak. Jadi kok begini Pak Jepang suat. Ni mah tahu nasib Bapak. Ya kan? Jangan putar-putar di purui kabun ke saya. Ya kan? Apa tanyalah kau ulama Pak di kampung, Pak salah alamat baru bek kau mah. Kabini orang sakit tadi, orang sakit anda pernah ngecek dah. Bawa balik lah ke Jakarta, ndak ke kampung ke Jakarta. Baru dapat ilham istrinya kau. Takana lah dinyo mintuonyo nantak tantu dinyo kau lah. Nyo cari alamatnya, nyo buat surat ke mintuonyo kepada panjang. Ma, ambo lah salah gadang ma. Anak ama tu mengkondak pulang-pulang itu ambo pelet. Bawa itu ambo kece orang kampung ambo. Kalau orang Padang ko dipalaki, bekonyo pulang kampungnya babini leje. Atau mengko ambo pelet. Kini anak ama ko sakit lah sampai ke Jerman ke Jepang berubah alun sehat. Maafkan kami Yoma datang lama ke Jakarta. Nyo kirim tiket pesawat. Mandang anak sakit go, itulah hati seorang ibu. Sayang anak sepanjang pangalan, sayang ibu sepanjang. Laya do jalan batihnya. Nggak ada Pak. Kalau tiba di duku gua kan ada flyover. Aku jalan ke Jakarta macam. Tiba di bandara tu, ya kan? Ada jalan ke Jakarta lah. Lai pergi pesawat naik. Nggak ada jalan ku putui-putui do kama awak pai bisa. Ya kan? Orang piaman ko ada lah jalan ke bulan nyo ngale sate yo kan mah. Ni apa ini? Jadi jalan tak pernah putui. Asa payang tu kasih ibu. Ya kan? Pai lah maknyo ke Jakarta. Tiba sinan singkek curito orang lah membaca ya Yasin anaknya kalau tagui-agui. Nyoresek kepalanya, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Saya sudah maafkan dia. Nyo baca dia maknya ko surah Al-Kahfi.
Alhamdulillahilladzi anzala ala. Puji-pujian bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya Muhammad. Dua ayat bapak-bapak baca normal penceliannya. Tidak menceliak katanya leh. Kemudian pernapasannya normal. Sampai 10 ayat manggari tangannya. Nyo baca jo dia maknya lah sampai cerita Nabi Musa basobok jo Nabi Khidir. Kan dalam surah Al-Kahfi tu. Keluar suaranya pak. Lah tahun suara ndak keluar. Nyo baca jo dia maknya taluk dia nyo duduk. Iya kan? Nyo pagui amaknya maafkan ambo yo mak. Alun makan nubek lah tu pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Ya kan? Tunggu jadi siul-siul Quran. Alun masuk ubek dokter lah do pak. Sehat. Lah kemari pai berubek ndak tentu dia dokter sakit. Atau pak, pertama nyola dimaafkan dia maknya ridallah fi ridal walidain. Yang kedua maknya langsung baca Quran. Jadi ibu-ibu jangan menyumpah-nyumpahi anak ndak bu. Biar lupa nyo jawab doa saya, ya Allah kanalah anak mo balik supaya nyo pulang. Kanan ya Allah. Nah, itu saya. Jangan disumpahi. Kalau disumpahi, sumpah ibu balaku. Sumpah tu langsung jadi doa nang kali tembak patuh je lang ada malaya nang kini yang dak pulang-pulang doh ang di rumah bini yang saya hendak jadi baru lang mati je. Itu jadi doa. Lebih-lebih yang membaca ibu yang punya anak sehatnya lihat. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah yang 114 surat itu. Ya kan? Atapa kuncinya kecil Allah samojo nan mulai turun tu kan Iqra. Jan pamalih awak membaca Iqra tu pak. Itu petunjuk Allah. Adik kawan tak kerja. Pedoman tak do kerja saya. Atau kau hutang jalan tolnya. Iya kan? Baca dulu baru kerja. Adik kawan tak nyoba lihat kerja aja. Ya kan? Ya do kawan nyebut gitu. Aduh, pindah orang awak tu orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kita tutup jo hadis Nabi. Kuntu lambah meyakinkan awak pak. Kata Nabi, kawak taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Tapi ada dulu guru embo menterjemahkan amraini itu dua pusaka. Ada awak ke orang Minang asal menyebut pusaka tak bayang sedawak tanah. Ya kan? Sawah, kabun gatah, kabun sawit. Nah, jadi narancak artinya taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan kedua tuntunan itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Supaya jangan awak sasik sampai awak mati, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan berpegang teguh kita dengan harta akan hilang. Berpegang teguh kita dengan kekayaan dunia akan lenyap. Berpegang teguh kita dengan kasih sayang istri suami. Ado nasib awak suami istri ko pak, pensiun saya awak baru lenyusi. Alun sakit-sakit le do pensiun saya baru. Iko ayam mang dak betalu ke dole orang ke lang lela aja. Iya kan?
Jadi kalau kita kuatkan mental kita dengan ayat Allah dan sunnah Rasul, semuanya akan diberikan oleh Allah. Segala macam kesulitan dicarikan jalan keluarnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai ikutannya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kesesatan kepada hidayah. Itulah tausiah kita malam kini dalam rangka membaca kembali sejarah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi puasa-puasa kabeh kau Pak, rajinlah menambah doa murah saya macamnya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena malam-malam terakhir ini ada namanya malam qadar. Sedang awak membaca itu malam qadar tiba. Nyonan di kecian Nabi itu malam-malam ganji yang tak ada tanda-tanda khusus tu batang karambia rabah hangku haji menambil uduk terletak ke kupiahnya di batang karambia itu malam kadar rabi karambia tagak kupiah hangku haji itu nyolari yang kate tu cerita mitos saja. Tak ada cik. Pokoknya malam-malam ganjil ini banyaklah membaca doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikah, ya kan? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat malam qadar itu kepada kita. Amin. Tapi ibu harus jawab Pak baik iktikaf. Di mana? Di masjid awak kau. Ya kan? Nah, siko semakan sahur. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau ada nan salah itu dari ambo sadonyo, nan bana dari Allah. Salah ambo ka pak-pak ibu-ibu, ambo satio pangaji ke kuatul rumah kuati ambo gadang. Batu jamaahnya banyak. Tadi mungkin diatur deh Pak Imam jo Pak pengurus, mungkin gak talek salat Isya, jadi ambo tibo siko jamaah masih salat. Ambo nancameh Pak, ambo tibo jamaah kula lamo sudah salat. Atunya lah menyumpah dalam hati. Kamalah Ustaz kelera agaknya janji nak tibo. Tu nan takui ambo. Ya kan? Alhamdulillah dapat ambo satu salat witir serakaat tadi. Salah tu Ustaz, indah. Witir tu para jemaah salat ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Jadi salat ganjil. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tu lambo cede. Ni boleh bu? Di ma jalan ke Batu Busuk. Leto ibu Batu Busuk. Di Paua dia teh. Kakida jalan Kota Luar. Di belakangnya Batang Kuranji, tasabui ayahnya janih. Di ma cako ibu-ibu pintu ke masuk, sinan lo balik pintu ke keluar. Laham bola peh juati nan suci jumuko nan janih. Pulang lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki kau manjo bu. Kalau dah pandai bu memanjonyo, ndak menyenangkan hati suami itu dari mana? Nan pertama sekali, kalau hari hujannya kapai karajo, tagak payunginya di pintu pagalo.
tu bacon pantun untuknya. Laki-laki ku manjo bu. Pasti senang hatinya. Besok kalau hujan hari suami ke pai karajo, bawa payung tagak di pintu pagar tu. Baca pantun. Apa pantunnya Ustaz? Sinai anak rantiku Pariaman. Menangis dinda tagak di pintu bang. Malapeh bang bajalan bau hujan-hujan. Atau dicium kaniangnya. Iya kan? Tak tanggung senang hatinya tu. Dalam perjalanan tua, ya Allah, seperti ini istri saya, ya Allah. Iya kan? Tidak akan saya lupakan selama hidup ini, ya Allah. Saya akan betah memeliharanya dengan anak-anaknya. Lah, tu yang pertama tu. Orang rumah ambo tu kalau mati tu buat. Pinyon tak periwak tirih tu. Barana kasantiangnya kayu masyiknya, tungku pasangnya rancak, ya kan? Kayu masyik, barih nanti tanah, barih rancak, tapi periwak tiri. Padam tak pi di bawah. Banyak istri nanti itu, mudah-mudahan di Melalo tak ada. Tu, kininya di mabuan yo utang online. Rice cooker, bautang, blender, bautang, magic jar, bautang, vacuum cleaner, bautang, suami. Ini ibu dan bapak-bapak. Aweko nan dituntut suaminya atau pariwak tirih pedusin. Barana karancaknya pak, itu apa taniayo memakai pedusin nama dia itu. Lain tak dengar pak tu. Ya kan? Jendek rancak perusi ko awak taniayo membayar utang. Utang tu utang tak bermanfaat. Ya kan? Nambah bayo lo celai, utang ko babu ngolah jadi riba. Percuma kita beramal kalau terkontaminasi adalah celai kalau kau foto. Ndak elok foto tiga dah. Mati salah seorang. Ketiga-tiganya mati tu mah. Cuma pada ulu bakudian. Itulah nan dipicayoi. Ndak muahnya foto batigo. Laikan muah sa dunia kuat sekali foto mati sadonya nanti. Iya kan? Atau di menghadapi ilmu itu. Iya kan? Adolah jelai bapak-bapak orang sedang mengandung hamil 8 bulan. Kan sebulan lah itu. Duduknya dekat pintu kan naik. Piye jangan duduk sinan. Suruh balik anak kau keluar. Coach. Lah tauluannya keluarnya masuk balik. Tidak ada itu. Mangko dilarang duduk dekat pintu tu orang kama masuk. Diundang orang mau tahun lalu mau limko. Apa namanya? Karena negara paham. Ini negara bagian itu ada orang preman sinan TKP. 1000 tabungnya membakala lama. Jadi setiap jamaah itu membawa lama pulang. Itulah yang disebut ma'adui. Jadi saleronya boleh. Tapi saya yang kagum orang preman coba. Di rantau tu nyoba si doice. Dari uang Sumandawa 5.000 ringgit. Baso itu ya. Damo bawa jadi baso Malaysia. Sama Solando namanya. Onde je nak kuat nama. Kata tu yang ni kuasa. Kue siapi ko awe. Sampai buat tak awak lanjut tak kawin dia. Kini lah 50.000 lanjut lalanya sorenya. Jadi orang beriaman tu kamar dengan tahu dia tak mau memakai masuk orang. Hadir awak ke rumah jando tu. Ajan dicium lo jando tu. Itulah mantan istri berdosa awak. Anak boleh dicium? Boleh. Anak tu kai nak sakah tali nak putih. Supaya kita jangan masuk neraka nanti pak. Anak nan dalam pengawasan awak jangan dipadia pindah ke agama lain. Atau anak pak kuliah di Jerman
jan dipadiai nyo bakawan jo padusi naninda Islam. Kawan kadinikahi itu jangan. Sekarang kan bagi orang yang tak mendalami Islam kan biasa serinya nikah agama balain. Apa kata Allah? Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Kalau lamaran mayam batino pak, dia di Solo Selatan, dia di Sangir, dia di kampung awak kok, dia di kampung ambo, sama seperangainya. Kalau lamaran bininya, jale ka magia balanjo, magia jagung, magia padi, nyo caliak sendak tu. Allah ibu wati saya metino kemaram italu. Apa sobok suaminya tu sinan? Dah, yo pulang lah udah lama na udah nak pulang. Caliak lah anak udah 20 hiku gagah-gagah. Iya kan? Hanya baik pantun rabab pasisi dayam jantan. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini, ciek lah itu. Iyo kurang ajar. Atau mengkonyo dabi ada orang tiap hari karira. Ada enggak di Koto Pari ke orang jantan nomor itu perangainya? Kalau ada ubahlah perangai lah. Bekonyo dabi bekono. Dosa besar yang harus kita jauhkan dalam menyambut Ramadan ini mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan engkau cari-cari kesalahan orang. Yang akan dicari kesalahan kita. Makanya Nabi menyuruh menunjuk itu dulu begini. Ya kan? Kalau kita kan kerap kali begini, padahal kita yang kena. 3 ke sini, 1 ke depan. Ya kan? Jadi akan dicari kesalahan kita, bukan kesalahan orang. Siapa contohnya Pak Ustaz? Nabi Adam. Bu, kenapa diam saja? Nyahutlah. Iyo, ya. Nabi Adam siapa istrinya? Siti Hawa. Kutikonyo barale, lain undang. Lama kita. Karena awak alunan boleh. Apa yang diistirahatkan Allah ketika tidur itu adalah otak. Itulah nikmat Allah ketika lalu. Jadi otak awak diistirahatkan ya Allah. Ya kan? Ada ibu memikian kalau suami tidak terpakai ke disita negara sedang lalu. Ada. Ya kan? Bareh maha sagalo naik arago nak do tapi kian sarang lalu dukan pagi di matian malam itulah 73 tahun 2 bulan qabila wa ilaihin nusyur tu ndak tahu mbok kalau tando-tandonya lah banyak iya kan tando nam pertamu bini lanyo jepui de Allah tandonya ndak lo kelamo tu dah iya kan banyak tanda lain bahwa kita akan menemui Allah dan tidak akan kembali lagi ke bumi ini. Cuma nanti kita dibangkitkan di kubur di tempat kita dikuburkan masing-masing. Itu setelah hari kiamat. Banyak bujang lang kisau. Bujang lang kisau tu Pak Ustaz. Ati tersisi bak pelapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipangek babanak kampu kaki. Ya. Orang kematian di muka rumahnya hanya lagu gereja tua. Nyo sapo dinanggai iwang ang batarati lah sakete. Orang takziah kematian ang lagu gereja tua. Di Medan enggak apa itu. Kondak di Medan kodona, iko di Sumatera Barat, dia lahan panjang.
S3 solo sayo sakato. Nanggadang samo kito nanggadang samo kito amba nan tinggi samo kito anyo. Iya kan? Kecil itu je. Kecil ang lang cubo jatuh di sinyo laui petanggo 2 baleh jai ke peluang barasonya lumayan. Itu namanya bujang lang kisau.